Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas tentang sholat pada kesempatan pertemuan kali ini. Pentingnya mendirikan sholat ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah pun disebutkan bahwa sholat merupakan tiang agama. Saya juga ingin menyampaikan beberapa nasihat untuk kita semua yang pernah merasa meninggalkan sholat atau yang sampai saat ini masih meninggalkan sholat dengan sengaja, meremehkan sholat, bahkan lalai dalam ibadah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Salah satu cara untuk menjemput pertolongan Allah yaitu dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit, dan sholat adalah salah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita meninggalkan sholat, maka sama saja kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, bagaimana jika kita meminta pertolongan dan perlindungan Allah sementara kita tidak punya ikatan atau hubungan dengan Allah? Bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah agar memperhatikan kita? Padahal kita sendiri yang memutuskan hubungan dengan Allah. Para ulama menjelaskan tentang hadis-hadis dan ayat-ayat tentang ancaman dari Allah untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya, keislaman seseorang akan ditolak apabila meninggalkan sholat secara sengaja, sekalipun ia mengucap syahadat. Bahkan, dalam Al-Quran pun Allah juga mengancam bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Maksudnya, ada orang yang sudah sholat, namun sholatnya asal-asalan, sholatnya terburu-buru, bahkan orang yang sholatnya tidak khusyuk. Teman-teman semua, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktunya dengan sengaja, itu merupakan dosa yang paling besar dan dosanya lebih dahsyat daripada dosa berzina. Dosanya lebih dahsyat daripada dosa mencuri, lebih dahsyat daripada narkoba, daripada merampok, bahkan daripada minum minuman keras. Tapi teman-teman, di antara kita banyak sekali yang merasa itu merupakan sesuatu hal yang remeh. Besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seseorang pemabuk mungkin muslim, mencuri tapi muslim, tapi tidak sholat, itu diperselisihkan keislamannya. Yang membedakan kita dengan mereka, sama-sama orang kafir, itu sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Para penghuni neraka, mereka ditanya, Masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Lalu ia menjawab, Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini merupakan tiang agama teman-teman, dan kita diwajibkan dengan cara yang spesial. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segeralah bertaubat.
Terkadang ada orang yang, saya sudah sholat kok, Allah terus mengujiku, masalahku belum selesai. Saya sudah sholat, kok masih kesusahan? Saya sudah sholat, kok hidup saya gini-gini aja? Saya sudah sholat, tapi kok doa saya belum diijabah? Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, kita perlu belajar dalam memperbaiki ibadah sholat, agar Allah juga memperbaiki hidup kita. Sesungguhnya orang yang meninggalkan ibadah sholat merupakan dosa besar, dan mereka akan menemukan kesesatan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, tidak ada panduan sholat ini sebagai penenang jiwa, sholat sebagai penolong, sholat sebagai obat, bahkan sholat pun sebagai jalan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana jika kita malas sholat? Bagaimana cara biar tidak malas sholat? Seseorang itu, kata Nabi, tergantung dengan siapa mereka berteman atau bergaul. Jadi, semisal temannya orang yang suka sholat duha, jalan kemana saja pun waktunya sholat duha, dia bilang, berhenti dulu ya, aku mau sholat. Pasti nanti temennya nungguin, temennya nemenin gitu kan. Kalau temennya suka sholawat, maka kita merasa malu gitu kan. Wah, dia aja sholat, dia aja sholawat, kok saya malah tidak ya? Minimal kita akan muncul rasa malu dulu. Kemudian besoknya akan diperbaiki pelan-pelan, dan itu benar. Kita gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang kita kagumi, oleh orang-orang yang kita masih respect sama dia, atau orang yang dekat dengan kita, bahkan itu kita gampang dipengaruhi. Jangankan ibadah teman-teman, hal kecil seperti makanan saja pun kita bisa dipengaruhi. Jadi, sederhana banget, cari sebanyak mungkin teman, sahabat, atau geng yang mereka punya amalan soleh yang kita tidak punya. Jangankan cari orang yang soleh dalam segala hal, itu akan susah. Jadi Nabi itu benar banget teman-teman. Seseorang tuh dipengaruhi oleh siapa kita berteman, siapa temannya, siapa sahabatnya. Yang kedua yaitu harus selalu mengingat akhirat. Percayalah teman-teman, hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian boleh bersenang-senang di dunia, tapi kalian juga mesti ingat bahwa semua yang kita perbuat selama di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan sebagai amal perbuatan di akhirat nanti. Yang ketiga yaitu memperbanyak istighfar. Rasa malas bisa datang kapan saja teman-teman. Makanya jika kalian sering mengucapkan istighfar, bisa menghilangkan rasa malas tersebut. Ketika hatimu malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, sholat adalah ibadah yang tidak boleh kita abaikan, apapun alasan kita. Apabila sholatmu baik, maka amalan kita yang lainnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh tidak haji apabila kita tidak mampu. Kita boleh tidak membayar zakat apabila tidak mampu. Tapi satu hal yang kita tahu, kita tidak bisa meninggalkan sholat. Jadi seperti itu teman-teman. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai sholat yang menjadikan takaran dalam iman manusia. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat memberi manfaat dan mendatangkan pahala bagi kita semua. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.